Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani Hasibuan. Di sini saya akan menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Memahami Bisnis, Lingkungan Hidup, dan Etika. Yang pertama, krisis lingkungan hidup. Masalah sekitar lingkungan hidup baru dimulai disadari sepenuhnya dalam tahun 1960-an. Sekaligus disadari bahwa masalah itu secara tidak langsung atau langsung disebabkan oleh bisnis modern, khususnya oleh cara berproduksi dalam industri yang berdasarkan ilmu dan teknologi maju. Sejak permulaan industri akhir abad ke-18, sudah terdengar banyak keluhan mengakibatkan timbulnya kota-kota yang suram dan kotor. Menurut Jackson, pada tahun 1993, dewasa ini manusia hidup berada dalam 4 krisis besar, yaitu yang pertama, masalah populasi penduduk. Yang kedua, masalah sumber daya alam. Ketiga, masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah keadaan suatu zat atau energi dan unsur yang lain yang diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Masalah lingkungan hidup sebagai tantangan global. Krisis lingkungan hidup menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara di belahan dunia. Selama beberapa dekade terakhir, masalah lingkungan hidup ditangani dengan serius oleh beberapa negara dengan dibukanya The United Nations Conference on the Human Environment pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Dilihat dari latar belakang, usaha PBB untuk menangani lingkungan hidup sebagai masalah global gagal terus. Sebab utamanya adalah prioritas yang diberikan setiap negara kepada keadaan ekonominya saat ini. Walaupun masa depan tetap dinilai sangat penting, tidak ada negara yang bersedia mengorbankan sekurang-kurangnya sedikit keadaan ekonominya sekarang kepada masa depan lingkungan hidup yang lebih baik. C. Lingkungan hidup dan ekonomi. Lingkungan hidup sebagai the commons. Di zaman modern, bisnis dikendalikan begitu saja lingkungannya dengan sebagai milik umum, sehingga perusahaan bebas saja melakukan bisnisnya, meskipun bisnis tersebut dapat memperburuk keadaan lingkungan hidup. 2. Lingkungan hidup tidak lagi eksternalitas. Pengendalian tentang sumber-sumber daya alam itu tidak terbatas, harus disingkirkan. Mau tidak mau perlu kita akui bahwa lingkungan hidup dan komponen-komponen di dalamnya tetap terbatas, walaupun barangkali tersedia dalam kuantitas besar. Sumber daya alam pun ditandai dengan kelangkaan. 3. Pembangunan berkelanjutan. Jika krisis lingkungan dipertimbangkan dengan serius, bagi ekonomi masih ada satu konsekuensi lain yang sulit dihindarkan, sedangkan ekonomi selalu menekankan perlunya pertumbuhan. Pengertian pembangunan berkelanjutan dapat memperdamaikan beberapa pandangan tentang hubungan antara ekonomi dan lingkungan hidup yang selama ini tampak bertentangan. Tetapi walaupun secara konseptual pembangunan berkelanjutan menyediakan penanganan yang seimbang, secara praktik tetap tinggal banyak kesulitan, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan nasional yang berbeda-beda. D. Hubungan manusia dengan alam. Masalah lingkungan hidup menimbulkan suatu cabang filsafat baru yang berkembang dengan cepat, yaitu filsafat lingkungan hidup. Perspektif baru karena dalam refleksi filosofis selama ini belum pernah terpikirkan. Etika lingkungan hidup
terutama penggeseran paradigma dalam menyoroti hubungan antara manusia dan alam. Salah satu ciri khas dari manusia modern adalah usaha untuk menguasai dan menaklukkan alam. Alam dipandang bagaikan binatang buas yang perlu dijinakkan oleh manusia. Tujuan itu tercapai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencari dasar etika untuk tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Hasil analisa kita sampai sekarang adalah bahwa hanya manusia mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungannya, walaupun manusia termasuk alam dan sepenuhnya dapat dianggap sebagai bagian dari alam, namun hanya ialah yang sanggup meliputi status alaminya dengan memikul tanggung jawab. Isi tanggung jawab dalam konteks ekonomi dan bisnis adalah melestarikan lingkungan hidup atau memanfaatkan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga kualitas lingkungannya tidak dikurangi tetapi bermutu sama seperti sebelumnya. 1. Hak dan deontologi. Manusia berhak atas lingkungan yang berkualitas karena mempunyai hak moral atas segala sesuatu yang perlu untuk hidup dengan sepantas-pantas sebagai manusia, artinya yang memungkinkan dan memenuhi kesanggupannya sebagai makhluk yang rasional dan bebas. 2. Utilitarianisme. Teori utilitarianisme dapat dipakai juga guna menyediakan dasar moral bagi tanggung jawab kita untuk melestarikan lingkungan hidup. Dalam konsep utilitarianisme sudah menjadi jelas bahwa lingkungan hidup tidak lagi boleh diperlakukan sebagai suatu eksternalitas ekonomis. 3. Keadilan. Berdasarkan bagi tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup dapat dicari juga dalam tuntutan etis untuk mewujudkan keadilan. Kalau begitu, keadilan distributif artinya keadilan yang mewujudkan kita membagi dengan seadil-adilnya. Sebagaimana sudah kita lihat, lingkungan hidup menyangkut tentang kelangkaan dan karena itu harus dibagi dengan adil. Di bawah ini kami menyajikan 3 cara, tetapi tidak mustahil ada cara lagi untuk mengaitkan keadilan dengan masalah lingkungan hidup. Yang pertama, persamaan. Jika bisnis tidak melestarikan lingkungan, akibatnya untuk semua orang tidak sama. Dengan cara mengeksploitasi alam ini, para pemilik perusahaan termasuk pemegang saham justru akan maju, tetapi terutama orang kurang mampu akan dirugikan. B. Prinsip penghematan adil. Rawls mendasari prinsip ini dengan cara yang sama seperti prinsip-prinsip lain yang sudah kita lihat sebelumnya. Kita harus memasuki posisi asal atau original position, katanya, di mana kita tidak tahu akan termasuk generasi mana. Dalam posisi itu tentu kita menghendaki agar generasi-generasi kita akan meninggalkan lingkungan hidup dalam keadaan utuh. Bagi kita, karena itu dalam posisi asal, semua generasi akan menerima prinsip penghematan adil sebagai cara yang adil untuk membagi. 3. Keadilan sosial. Masalah lingkungan hidup dapat disoroti juga dari sudut keadilan sosial. Pelaksanaan keadilan individual semata-mata tergantung pada kemajuan baik atau buruk dari individu tersebut. Kasus-kasus lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan makanan, energi, dan beberapa produk lainnya. 2. Konsentrasi penduduk di daerah perkotaan menyebabkan berbagai limbah yang harus diserap oleh ekosistem lingkungan.
3. Proses pembangunan dan modernisasi yang meningkatkan penggangguan teknologi modern dan pola konsumsi. 4. Pencemaran lingkungan seperti kasus smog Los Angeles. Pada tahun 1950-an, Los Angeles mengalami smog, yakni asap yang menebalkan yang menyerupai kabut, menyebabkan timbulnya beberapa penyakit misterius seperti menyerang ayam, sapi, dan domba mati. Sekianlah hasil pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.